إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم لقائه أما بعد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita. Beliau uswatun hasanah. Kita meniru pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala di negeri Arab, di negeri yang tatkala itu adalah negeri yang gersang, adalah negeri banyak orang-orang yang gak bisa membaca, negeri yang di waktu itu wanita ditindas, negeri yang di waktu itu mereka suka berperang hanya karena hal sepele, lomba mereka pun berperang. Jamaah barakallahu fikum. Setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menghapus kegelapan dengan cahaya. Beliau menghapus kezaliman dengan al-haq, dengan keadilan. Beliau menghapus kebodohan dengan ilmu. Dahulu Arab adalah orang-orang yang tidak membaca. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu qaumun ummiyun. Asy-syahru hakadha wa hakadha wa hakadha." Bulan itu adalah begini dan begini. Kami orang yang tidak bisa membaca. Akan tetapi bukan berarti orang-orang Arab orang-orang yang bodoh. Ketika itu ada seorang sahabat bernama Zaid bin Thabit. Diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Zaid, pelajarilah bahasa Sirsaniyah, bahasa Ibraniyah, pelajarilah Taurat." Maka Zaid bin Thabit bisa menerjemahkan Taurat dengan bahasa Sirsaniyah ke bahasa Arab hanya dengan belajar 30 hari atau 15 hari. Jamaah barakallahu fikum. Marilah kita mempelajari, mengetahui tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hisham atau ibn Hashim, ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dari seorang ayah bernama Abdullah dan seorang ibu bernama Aminah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada di kandungan ibunya Aminah, Allah mencabut nyawa Abdullah. Seakan-akan takdir berkata kepada Abdullah, "Ya Abdullah, tugasmu di dunia telah selesai. Engkau telah memberikan benihmu kepada Aminah. Engkau telah memberikan benihmu untuk Allah ciptakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jamaah barakallahu fikum. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi nabi, beliau ditanya, "Ya Rasulullah, apa awal mula dari kenabianmu?" Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Perkara kenabianku yang pertama adalah dari doanya kakekku Ibrahim alaihissalam." Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, "Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim." Ya Allah, utuslah kepada negeri ini seorang rasul dari kalangan mereka, dari anak keturunanku, yang mengajarkan kepada mereka wahyu darimu ya Allah, yang menyucikan hati mereka, yang mengajarkan hikmah kepada mereka. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kabar gembira yang telah Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salam,
sebagaimana ditetapkan di dalam Al-Quran. Nabi Isa alaihi salam berkata kepada kaumnya, ya ahlul kitab, qad ja'akum rasul, wahai ahlul kitab, telah datang kepada kalian, akan datang kepada kalian seorang rasul yang akan menjelaskan tentang kitab, yang akan menjelaskan tentang Injil ini, yang akan menjelaskan tentang Al-Quran yang akan diturunkan, yang akan menjelaskan Injil-Injil yang telah kalian ganti atau akan kalian ganti, akan datang nanti seorang rasul. Kemudian Nabi SAW berkata yang ketiga, karena awalnya adalah mimpi ibuku. Sesungguhnya ibuku mimpi ketika melahirkanku atau ketika mengandungku. Ibuku mimpi bahwa bayi yang keluar dari rahimnya adalah bayi yang menyinari negeri Syam dan negeri Persia. Jamaah barakallahu fikum. Kata Ibnu Katsir mengenai hadis ini, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa beliau akan menyinari kota Syam, negeri Syam dan negeri Persia, dan itu akan terus menjadi negeri yang bercahaya. Sebagaimana kata Nabi SAW, wala tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah wahum bisyam. Kata Nabi SAW bahwasanya dari umat ini akan terus ada golongan yang mereka terus beriman, mereka benar akidahnya, benar ibadahnya, ahlu sunnah wal jamaah, mereka tidak bisa diganggu oleh siapapun, tegak akidah mereka, tegak keyakinan mereka, dan mereka berada di Syam di akhir zaman, kata Nabi SAW. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian Nabi SAW ketika beliau lahir, beliau digendong, beliau dirawat oleh Ummu Aiman. Kemudian beliau disusui oleh Thuwaibah. Nabi SAW pernah mau dijodohkan dengan anaknya Abu Salamah. Kemudian Nabi berkata, siapa wanita itu? Anaknya Abu Salamah. Kata Nabi, kalau anaknya Abu Salamah, jangan lagi ditawarkan kepadaku. Kenapa? Kata Nabi SAW, sesungguhnya telah menyusuiku dan menyusui Abu Salamah Thuwaibah. Aku dan Abu Salamah adalah saudara sesusuan. Maka jelas dan pasti bahwa Thuwaibah adalah ibu sesusuan Nabi Muhammad SAW. Kemudian jamaah, adatnya orang-orang Arab Badui itu mereka datang ke kota, apalagi ke Mekah, tempatnya orang-orang Quraisy, tempatnya orang-orang kaya. Mereka yang sedang menyusui bayi-bayinya turun gunung, mereka datang ke Mekah untuk nyari bayi-bayi yang mau disusui. Dan orang-orang yang ada di kota biasanya mereka mengirim anak mereka ke pedesaan untuk belajar bahasa Arab yang fasih. Jamaah barakallahu fikum. Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad ibn Bakr. Halimah As-Sa'diyah ini ketika beliau datang, bukan datang sendirian, tapi beliau datang dengan wanita-wanita, dengan suami-suami mereka dari Hawazin, dengan rombongan besar. Mereka semua ibu-ibu yang menyusui, mencari anak-anak kecil yang mau disusui, yang mau dititipkan kepada mereka. Tapi Halimah ini jalannya paling lambat karena beliau mengendarai keledai yang sakit, kakinya berdarah. Kemudian akhirnya Halimah datangnya terlambat ke Mekah. Ketika beliau sampai Mekah, kafilahnya sudah mendapatkan bayi-bayi. Kemudian Halimah sampai bermalam di Mekah. Ketika Halimah bermalam di Mekah bersama suaminya, dalam keadaan paceklik, panas, tidak ada hujan, tidak ada air, tidak ada rerumputan, Halimah membawa unta yang kurus, bahkan tidak ada air susunya, sampai Halimah tidak makan di hari itu. Kemudian Halimah sampai tidak punya air susu untuk menyusui bayinya sendiri. Kemudian besok harinya Halimah As-Sa'diyah bertemu dengan Aminah.
Aminah mau memberikan anaknya Muhammad kecil kepada Halimah As-Sa'diyah. Tapi Halimah As-Sa'diyah dan juga suaminya berkata, siapa anak ini? Ini anak kecil, ini anak yatim. Siapa yang kemudian mau ngasih uang kita? Kita ini bukan mau nyusui sedekah, tapi mau bekerja. Ini anak yatim, siapa yang mau ngasih uang kita? Kemudian mereka bermusyawarah, akhirnya mereka berkata, kita ambil anak ini, semoga paman-pamannya mengasihani ponakannya dan memberikan kita upah. Karena nggak ada lagi, malu kalau kita pulang nggak bawa bayi. Akhirnya Halimah dengan suaminya membawa bayi kecil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Halimah menggendong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian suaminya mendatangi untanya, subhanallah, mendapati untanya ini sudah gemuk, mendapati untanya banyak susunya. Kemudian suami Halimah memeras susu unta, memberikannya kepada istrinya dan dia meminumnya. Kemudian mengalirlah susu dari Halimah As-Sa'diyah. Beliau bisa menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bisa menyusui anaknya sendiri. Kemudian kafilah dari Hawazin ini pulang. Ketika pulang, Halimah As-Sa'diyah menunggangi keledai. Keledai ini yang awalnya berjalannya di belakang, kemudian dia bisa berjalan di depan. Sampai-sampai orang-orang itu bertanya, wahai Halimah, bukankah ini adalah tungganganmu yang kemarin atau ganti? Kata Halimah, iya ini yang kemarin. Kok sekarang cepat? Iya cepat karena keberkahan bayi yang aku bawa. Kemudian Halimah sampai ke tempatnya. Ketika Halimah sampai di rumahnya, jamaah barakallahu fikum, dalam keadaan paceklik, Bani Sa'ad bin Bakar, mereka mengirim unta-unta mereka, kambing-kambing mereka, hewan-hewan mereka untuk makan. Ketika pulang, hewan-hewan mereka tetap kurus, tapi hewan-hewannya Halimah As-Sa'diyah semuanya gemuk-gemuk. Sampai Bani Sa'ad bin Bakar berkata, kalau gitu yang kemarin hewan-hewan kami bersebelahan dengan Halimah As-Sa'diyah, sekarang jadikan menjadi satu. Akhirnya dijadikan jadi satu. Tapi ketika pulang hasilnya tetap berbeda. Ditanya kok bisa? Kata Halimah, keberkahan bayi ini. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup bersama Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah yang awalnya miskin menjadi kecukupan. Maka di sini ada hikmah, yaitu Halimah As-Sa'diyah begitu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah orang pada umumnya kalau menitipkan anaknya kepada seseorang ada kekhawatiran, dijaga atau tidak ya? Dirawat atau tidak? Disayangi atau tidak? Benar-benar merawatnya atau tidak? Tapi karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keberkahan beliau membawa berkah kepada Halimah As-Sa'diyah, maka Halimah As-Sa'diyah begitu menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ketika sudah 2 tahun, ketika sudah disapih, Halimah As-Sa'diyah ketika datang ke rumahnya Aminah membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Halimah berkata, "Wahai ibunda Muhammad, aku izin untuk tidak memberikan anakmu ini. Biarkan Muhammad bersamaku. Biarkan bersamaku. Aku begitu menyayanginya." Terus Halimah meminta kepada Aminah, hingga akhirnya Aminah memberikan Nabi Muhammad SAW kepada Halimah. Baru 3 bulan 4 bulan, ketika Nabi Muhammad SAW sedang main dengan saudara sesusuannya, dengan anaknya Halimah, sedang main kambing kacang di belakang rumahnya Halimah. Anak kecil umur 2 tahun 3 bulan 4 bulan mainnya kambing kacang. Kemudian anaknya Halimah ini melihat ada sosok yang datang kemudian membelah dada saudara sesusuannya. Maka anaknya Halimah ini ketakutan dan dia masuk ke rumah dan berkata, "Wahai ayah, wahai bunda, ada orang yang sedang melukai anak dari Quraisy itu." Maka Halimah keluar dari rumahnya dan melihat kejadian. Halimah radhiyallahu anha melihat bekas luka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimah radhiyallahu anha melihat ada wadah yang dipakai habis mencuci. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian Halimah membawa pulang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika membawa pulang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Halimah langsung ngasihkan.
Tapi Aminah memegang tangan Halimah. Katakan, kenapa engkau membawa pulang anakku? Pasti ada apa-apa. Baru 3 bulan yang lalu, baru 4 bulan yang lalu, engkau berkata mau membawa anak ini. Engkau berkata sangat menyayangi anak ini. Engkau berkata mau merawatnya sampai besar. Tapi sekarang baru 3 bulan, 4 bulan, engkau kembalikan. Apa sebabnya? Halimah tidak mau berbicara. Sampai kemudian dipaksa oleh Aminah. Akhirnya Halimah berkata, kejadian yang telah terjadi barusan. Maka kemudian Ibunda Aminah berkata, sungguh aku tidak heran dari apa yang telah terjadi. Sesungguhnya wahai Halimah, ketika aku sedang mengandung anak ini, aku telah melihat bahwasanya keluar dari rahimku seseorang anak kecil menjadi dewasa yang dia akan menyinari Syam dan juga Persia. Wahai Halimah, sesungguhnya aku tidak pernah tahu melahirkan yang lebih mudah daripada melahirkan bayiku ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku tidak pernah tahu, tidak pernah melihat bayi yang lebih kuat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ketika baru lahir, dia langsung bisa mengadahkan kepalanya, dia langsung bisa jejakkan tangannya, menguatkan tangannya. Enggak ada bayi seperti ini, cuman ini wahai Halimah. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم لقائه أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Jamaah barakallahu fikum. Dengan kita mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya ini meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meningkatkan kualitas kita untuk meniti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menguatkan untuk kita ini lebih bagus dalam mengikuti keseharian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah uswatun hasanah. Bagaimana kita mau mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak tahu keseharian beliau, kalau kita tidak tahu hadis-hadis beliau, kalau kita tidak tahu sunnah-sunnah beliau? Bagaimana kita mau mengetahui itu semua kalau kita tidak menghadiri majlis ilmu, kalau kita tidak belajar? Maka jamaah, agama ini adalah ilmu, maka lihatlah, maka ambillah ilmu ini jamaah. Barakallahu fikum. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. رب اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.